Dia nggak tahu yang begitu-begitu. Tapi tidak berarti juga bahwa orang tidak pernah sakit itu tidak banyak dosa, Ustaz. Iya, enggak. Nah, ini kan tadi kan kita berbicara kalau misalnya sakit ini, sakit di sini, ada penyebabnya karena ini, karena itu kan. Nah, saya emang nggak pernah sakit nih, gitu kan. Berarti saya nggak banyak dosa dong. Ya, enggak, belum. Bisa jadi bukan di sini. Ya bisa kok saya terangin. Gimana? Karena memang betul tadi di sejarah disebutkan Firaun itu kan 400 tahun. Iya. Itu nggak pernah merasa sakit kecuali beberapa ketika. Sebenarnya sakit itu memang diawali dari dosa. Dan dosa itu juga tergantung dengan iman seseorang, tergantung dengan iman. Anggap aja dia melakukan dosa itu 10. Imannya dia itu, karena orang dosa, kemudian dengan iman itu tetap beda-beda. Saya anggap imannya itu kurang. Iman orang itu kurang. Kalau iman seseorang itu kurang, saya anggap iman itu mangkok. Malah mangkoknya itu besar, gede, cekung. Nah, dosa itu ibarat setetes embun jatuh, bukan air, tetes embun jatuh. Kalau semakin imannya dia kurang, semakin mangkoknya gede. Semakin imannya kecil, imannya bagus, dia mangkoknya mengecil. Volume mangkoknya semakin kecil. Semakin imannya bagus di mata Allah Ta'ala, bisa aja mangkok tersebut itu rata. Begini, apa namanya? Cembung. Jadi dia nggak begini, tapi cembung malah. Ini semakin baik. Nah, kenapa bisa saya analogikan seperti itu? Karena saya melihat orang yang banyak dosa, imannya dia kurang, dia nggak pernah sakit, jarang sekali sakit. Nah, kalau dia sakit di usia tua, belum tentu imannya dia ini iman mangkoknya itu mengecil, belum tentu juga. Tapi bisa memang dia mau dicabut nyawanya oleh Allah Ta'ala. Jadi karena imannya kecil, mangkoknya besar, dosanya masih ada dan belum penuh-penuh, saya anggap penuh. Kenapa saya anggap penuh? Begini Ustaz. Jadi kalau kita seseorang itu dia imannya cukup bagus, mamanya mangkoknya itu agak kecil, dosa yang dikerjakan itu sudah banyak, nah penuh kan? Penuh nih anggap. Nah pada waktu penuh ini, kemudian dia mengerjakan dosa lagi, air itu tumpah. Nah tumpah itulah sakitnya seseorang. Iya. Kayak gini nggak bisa dia. Iya. Nah, tapi yang ini masih beginilah ya. Cekung lagi gini nah, kan. Pada waktu seseorang itu sakit, nih tumpah nih sakit. Dia mohon ampun nih, jalannya sudah benar mohon ampun, airnya akan berhenti. Karena apa? Karena dosa yang di sini mulai dikurangi sama Allah Ta'ala sehingga dia berhenti. Nah, kalau orang yang mohon ampun itu berhenti mohon ampun, imannya itu masih seperti itu, dia nggak akan sakit lagi. Tapi dosanya masih ada. Nah, cara untuk menghilangkan dosa di titik itu, ya mohon ampun di titik itu. Sehingga dosa yang saya ibaratkan air ini berkurang di mangkok tersebut. Nah, semakin nanti iman kita itu kuat, mangkok kita semakin kecil. Jadi kalau dosa kita berkurang, mangkok kita semakin kecil karena iman kita itu semakin kuat pada Allah Ta'ala, itu nggak jadi sakit. Jadi beda kebalikannya, kalau orang betul-betul nanti dia sangat bagus imannya dan amal solehnya kepada Allah Ta'ala, itu bisa cembung. Nah kalau cembung, turun air embun, dia langsung turun dan sakit. Langsung berarti itulah rasa sayang Allah kepada orang tersebut, agar orang tersebut jangan melakukan kesalahan. Itu masuk ke hadis ini nggak, Ustaz? Barang siapa yang Allah menghendaki kebaikan, maka Allah akan percepatkan siksanya. Ya itu saya maksud. Itu kan harus dibuktikan secara harfiah dengan ilmu yang gampang kita terima. Kalau kita hanya seperti itu aja, ini maksudnya apa? Masih apa namanya? Kayak nggak ada korelasinya. Nggak ada korelasinya. Kalau saya ceritakan, ayo itu betul. Dengan bukti itu. Insya Allah betul. Nah inilah yang sebenarnya terjadi di dunia kita. Dan itu semuanya akhlak Rasul. Subhanallah. Syukur Ustaz, makasih. Afwan Ustaz. Makasih.
Oke, alhamdulillah guys, pagi ini sudah banyak banget yang kita dapatkan dari guru kita Ustaz Danu ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan semakin mawas diri dalam mengemban amanah dari Allah. Kemudian